Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya cuma analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat uptrend dan ada rencana untuk stock split sahamnya. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham PTRO yang bisa kita lihat secara tren saat ini masih bergerak sangat uptrend. Hari Jumat masih lanjut naik 2% lebih ke harga 18.250. Bisa kita lihat di grafik, minggu lalu memang PTRO sempat melemah. Pada saat berhasil naik di atas 17.000, sempat naik tinggi, sempat menyentuh sekitar 19.950. Tapi saat itu bisa kita kembali melemah mengetas 17.000, tapi 2 hari terakhir PTRO berhasil rebound. Dan secara pergerakan memang ini masih bergerak sangat uptrend. Dan bisa kita perhatikan ada kalau pemberitaan dengan judul harga saham melonjak lebih dari 200%, PTRO rancang stock split. Jadi PTRO ada rencana untuk melakukan stock split supaya harganya lebih murah. Karena lebih murah akan meningkatkan likuiditas dan frekuensi perdagangan perseroan. Tapi jika kita baca lebih lanjut, PTRO akan melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk meminta restu. Pada tanggal 16 Desember nanti, apabila berjalan sesuai rencana, maka akan ada nominal baru di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 30 Desember. Jadi untuk stock split apabila memang sesuai rencana baru akan terjadi pada tanggal 30 Desember. Dan biasanya apabila sebuah saham mulai naik tinggi, ada rencana stock split, biasa mendekati stock split harganya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan jika kita lihat broker summary pun untuk PTRO, sebelumnya asing keluar, hari Jumat asing kembali masuk dan di broker summary ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang masih hold sampai PTRO, misalnya saya memang masih sangat layak untuk di hold. Kan cara tren ini belum ada tanda-tanda patah tren. Terdekat ada support 17.000, di bawahnya masih ada support 15.000 dan garis EMA 50. Jadi selama PTRO kuat di garis EMA 50 untuk tren jangka menengah masih oke, masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk tren jangka menengah saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 20.000. Tapi untuk teman-teman ingin coba entry saat ini, misalnya wait and see di sekitar harga terdekat di 18.000 atau tunggu di support yang lumayan kuat di 17.000 apabila teman-teman ingin coba entry. Dan jangan terlalu paksakan untuk entry di harga sekarang atau di atasnya walaupun memang masih ada potensi untuk mulai bergerak naik. Karena candle 2 hari terakhir walaupun naik dan ada akumulasi ini menurut saya tidak begitu oke. Jadi tetap masih ada potensi untuk melemah kembali ke sekitar 17.000-an. Dan lebih oke adalah tunggu di sekitar target harga ini, apalagi sebelumnya bisa kita lihat 17.000 sudah pernah dites dan masih kuat dan bisa rebound. Selanjutnya saya coba update di SNG yang secara tren juga saat ini masih bergerak trend. Sama tuh di SNG sebelumnya juga sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 1.200, sempat turun ke 1.080 dan masih melanjutkan kenaikan. Jadi untuk saham uptrend pun pasti ada fasenya terkena koreksi. Tapi itu koreksi wajar dan bisa kita ini masih melanjutkan high low-nya. Jadi sempat melemah, rebound, lanjut naik, break resisten terdekat. Dan untuk saat ini di SNG naik 3% lebih dan sekarang mencoba untuk break 1.200. Jadi menarik apabila berhasil break, di SNG berpotensi untuk menuju 1.300. Dan secara tren juga ini sama, belum ada tanda-tanda patah tren. Apalagi garis EMA 50 jauh berada di bawah di sekitar 980. Jadi teman-teman bisa jadikan 1080 untuk trend stop atau harga 1000 untuk trend stop saat ini apabila teman-teman memang sudah dapat di harga bawah. Apalagi jika kita perhatikan di sini, asing juga sama sebelumnya melakukan distribusi, hari Jumat melakukan akumulasi. Dan di broker summary pun kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga potensi minggu depan untuk lanjut naik menurut saya juga masih sangat besar menuju harga 1.300. Jadi teman-teman yang belum sempat punya, pengen coba buy on breakout, ini memang masih bisa karena sebelumnya sempat terkoreksi, bisa saat ini bisa buy on breakout, tapi teman-teman harus lebih disiplin. Karena ingat harga teman-teman entry itu sudah sangat tinggi. Dan jadikan target take profit itu di 1.280 sampai 1.300 apabila teman-teman buy on breakout di 1.200. Selanjutnya SSIA bisa kita lihat hari Jumat juga naik 5% lebih ke 1165 dan jika kita lihat sebelumnya SSIA itu bergerak uptrend naik tinggi setelah berhasil rebound dari garis EMA 50, sempat menyentuh 1480 satu gagal break, mulai melemah, sempat rebound di atas garis EMA 50 tapi tertahan di 1280 dan saat ini mulai melemah.
Dan bisa kita perhatikan untuk support terdekat ada di sekitar 1120 dan ada satu resisten minor di sekitar 1180. Baru di atasnya ada resisten di MA50 di sekitar 1200. Jadi ingat garis MA50 untuk SSIA saat ini masih berupa resisten. Dan walaupun naik 5% lebih dan ada akumulasi, SSIA juga tetap menurut saya masih harus hati-hati. Bisa kita perhatikan sini memang masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Asing terpantau 1 minggu ini sudah mulai keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk SSIA apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 1120, menurut saya tetap pertimbangkan untuk swing minggu depan, take profit apabila SSIA ternyata gagal naik dari 1200. Jadi teman-teman harus pantau. Apabila mencoba naik dari 1200 gagal, bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau teman-teman memang masih mau hold selama garis EMA 150 tidak tembus, ini memang masih oke karena apabila belum berhasil turun bawah garis EMA 150 secara tren untuk tren jangka menengah SSIA masih belum downtrend. Tapi ingat secara tren saat ini memang sudah tidak oke karena sudah turun bawah garis EMA 50. Jadi selalu pertimbangkan untuk take profit apabila memang gagal beri garis EMA 50 untuk lebih amannya. Apalagi saat ini ISG sudah melemah, sudah mulai tanda-tanda untuk downtrend. Berikutnya saya akan coba analisa saham MAPI yang jika kita lihat hari Jumat juga naik 3% lebih ke 1490, tapi jika kita perhatikan secara tren MAPI juga saat ini sudah mulai downtrend. Dan ini harus kita perhatikan apabila saham sudah turun di bawah garis EMA, kita sudah harus hati-hati. Karena secara teknikal ada potensi dan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan untuk MAPI jika kita lihat ini terkonfirmasi ada double top di sini. Mencoba beberapa kali break 1800 gagal, sempat melemah ke garis EMA 50 150 berhasil rebound, mencoba lagi gagal, ini terbentuk double top sehingga tanda-tanda reversal, apalagi garis EMA 50 saat ini juga mulai melemah. Jadi kedua garis EMA saat ini berupa resisten, garis EMA 150 sekitar 1620, garis EMA 50 sekitar 1640. Dan saat ini jika kita walaupun MAPI naik, candle hari Jumat tidak begitu oke. Shadow ke atas lumayan panjang, saat ini masih mencoba untuk naik di atas 1500. Jadi untuk MAPI saat ini walaupun naik, menurut saya masih belum aman jika terpantau minggu depan masih gagal naik di atas 1500. Jadi untuk MAPI harus hati-hati, apalagi jika kita perhatikan di sini. Asing memang dalam beberapa hari terakhir masuk akumulasi, tapi di broker summary jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk MAPI selama belum berhasil naik di atas 1500 secara teknikal belum ada tanda-tanda untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi untuk yang ingin coba pantau memang masih bisa coba pantau, tapi untuk enter lebih oke adalah lihat apakah MAPI minggu depan bisa naik di atas 1500. Apabila berhasil naik, ada potensi untuk mulai terbentuk high low dengan target kenaikan terdekat di harga 1600 sampai garis EMA 50. Tapi jika terpantau mencoba naik masih gagal, masih ada potensi lanjut turun ke 1400. Karena bisa saja hanya teknik rebound sementara seperti di sini ada satu candle hijau mencoba naik memberikan harapan tapi ternyata masih melanjutkan penurunan. Jadi ini harus hati-hati karena ingat MAPI saat ini masih bergerak downtrend. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.